Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja kami berharap bahwa Anda dalam keadaan baik, sejahtera, karena rahmat Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Amin. Kembali lagi di dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Selalu ada hadiah yang baru dari Sang Raja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Pentakosta. Bagaimana turunnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata bahwa kita harus menunggu di Yerusalem, murid-muridnya harus menunggu di Yerusalem untuk menantikan apa? Menantikan turunnya Roh Kudus. Dan kita tahu kisahnya bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas hidup mereka, maka hidup mereka diubahkan. Sehingga ada hal-hal ajaib, hal-hal yang luar biasa yang terjadi, bukan hanya dalam hidup mereka, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Saya percaya pengalaman ini bukan hanya dialami oleh rasul-rasul pada waktu itu, tetapi juga bisa kita alami hari-hari ini. Untuk itu kita akan memperbincangkan ya topik Pentakosta ini bersama dengan Koden. Selamat datang Koden. Shalom, apa Shalom. kabar Pak Roy? Semua baik-baik ya? Baik, semua Puji sehat, Tuhan. puji Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang topik Pentakosta yang juga tak kalah pentingnya. Ya. Setelah yang lalu, seri lalu kita membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, ya 10 hari kemudian Roh Kudus turun, janjinya digenapi untuk memenuhi orang-orang percaya yang pada waktu itu di loteng Yerusalem. Di loteng Yerusalem, ya. Sebagaimana yang Tuhan perintahkan untuk mereka sebelum kemudian mereka mengerjakan misi yang dipercayakan Tuhan yang dicatat oleh Injil Matius 28. Maka Tuhan bilang, tunggu sampai kamu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa yang dijanjikan Bapakku. Dan kita tahu itu adalah pribadi Roh Kudus pribadi Allah yang ketiga ini Roh Kudus yang memenuhi mereka kemudian 120 murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan sejak hari itu hidup mereka tidak pernah sama lagi dan mereka menjadi begitu dinamis, begitu dahsyat, begitu luar biasa dan sejak hari itu. Dan kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka kita menemukan kemudian Injil itu dibawa dan diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, mereka sampai ke Samaria. Kita tahu ceritanya peristiwa yang dicatat oleh Alkitab ketika Filipus. Ya Filipus itu kan padahal cuma diaken ya dia yang dipilih kan. Tapi dia seorang yang penuh roh memang ya. Lalu kemudian pergi ke Samaria dan memberitakan Injil di sana. Dan kemudian next Petrus dan Yohanes juga datang ke Samaria. Dan kemudian menumpangkan tangan dan kemudian gereja yang ada di Samaria dipenuhi oleh Roh Kudus dan seterusnya sampai dengan hari ini. Jadi merayakan Pentakosta adalah mengingatkan kita kembali bagaimana peran daripada pribadi Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya istilahnya fokus kepada apa sih istilahnya itu orang kalau diberi Roh Kudus itu kan kondisi emosinya dan yang lain itu kan juga pasti kan akan terdampak ya. Nah, kita jangan hanya fokus ke sana gitu. Itu sebuah pengalaman baru yang luar biasa. Ya, betul. Jadi kita nggak boleh terjebak hanya pada manifestasinya. Bukan kita nggak menolak manifestasi, itu memang merupakan bagian paket daripada ketika orang itu dijamah oleh roh. Bahkan kadang-kadang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, sudah bergerak di dalam roh, pada waktu-waktu tertentu bisa kemudian manifestasi itu kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, kenapa Roh Kudus mau memenuhi gerejanya. Ya, kalau saya bilang gerejanya itu bukan gedung, bukan organisasi, bukan denominasi, bukan kumpulan, itu saya berbicara tentang umat Tuhan, umat tebusan, umat kepunyaan Tuhan, warga kerajaan sorga. Ya, warga kerajaan sorga harus dipenuhi oleh Roh Sang Raja. Itu itu adalah Roh Kudus ya. Amin. Nah, Koden, ada yang bertanya bahwa apakah Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini? Oh ya, jelas. Kalau Roh Kudus nggak bekerja sampai hari ini, gereja mati. Ya, seperti Adam yang
tubuh fisik itu kalau nggak dihembusi oleh Tuhan, nggak akan hidup dan tidak akan bergerak. Kalau Roh Kudus nggak memenuhi kita, Roh Kudus nggak memanifestasikan pribadinya di dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada gereja yang dinamis, tidak akan ada gereja yang bergerak, tidak akan ada gereja yang mengerjakan perintah agung daripada Raja kita, daripada Tuhan kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang ini ikut menyaksikan begitu ya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang ada di gerejanya. Iya, kita termasuk pelakunya kan. Pelakunya. Gitu. Kita tidak hanya menyaksikan, kita juga ada di dalamnya. Sebagai contoh misalkan saya berdoa, Tuhan lawat bangsa kami, lawat kota kami. Dan ketika Engkau melawatnya, ini doa saya, taruh kami di barisan depan. Ya, saya nggak cuma pengen jadi penonton atau saksi sejarah, ya, apalagi korban sejarah. Saya mau jadi pembuat sejarah, gitu. Amen. Dan saya mau GBI Rock itu dilibatkan oleh Tuhan, oleh favor Tuhan, anugerah Tuhan, ya, keputusan Tuhan bagi kita semua. Iya, iya. Saya percaya ini adalah satu hal yang menarik ya. Jangan pernah meragukan tentang pekerjaan Roh Kudus. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Amin. Dan bagaimana Koden supaya saya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya saya bisa menerima dan mengalami pekerjaan-pekerjaannya itu. Pertama-tama kita harus tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Sejak dari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa pembaptis daripada Roh Kudus yang memenuhkan kita, pembaptis itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Ya, nah, seperti yang kamu dengar, Yohanes membaptis dengan air, tapi aku akan datang membaptis dengan Roh Kudus, ya kan? Jadi itu kepenuhan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itu datangnya dari Tuhan. Tetapi juga nomor satu, Yesus bilang kamu harus dibaptis air, ya. Maksudnya apa? Saya percaya itu berbicara tentang kelahiran baru. Jadi seseorang bisa dipenuhi oleh Roh adalah ketika dia mengalami pengalaman baru, pertama dengan Tuhan, kelahiran baru dan itu bisa saja tidak step ini dulu baru step ini bisa Tuhan itu bisa jamah kapanpun ya, tapi orang kalau belum kenal dulu ya bagaimana kan itu. Jadi lahir baru lalu kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus ya, baru kemudian Roh itu mulai bergerak bekerja di dalam kehidupannya. Tapi yang terpenting nomor satu adalah kita harus percaya karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita bertobat, lahir baru, kita percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang menebus seluruh dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita. Lalu kita meresponi dengan respon yang benar, ya. Dan ketika itulah saya percaya Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Ya, amin. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup saya, Koden? Ya, kalau ada orang yang bertanya. Ya tentu saja kan ketika kita dipenuhi ya kita harus sangat mengharapkan manifestasi daripada Roh Kudus. Iya, pekerjaan daripada Roh Kudus pribadi ini di dalam kehidupan kita. Nah, tapi satu hal yang kita perlu tahu dan ini sangat penting ya tentang pribadi ini, bahwa Alkitab menyebut dia adalah gentle spirit. Dia roh yang lembut ya. Dia salah satunya lagi misalkan Alkitab bilang begini, Roh Kudus itu roh yang tertib. Misalkan ya. Jadi intinya kayak begini, dia nggak akan pernah memaksa. Tidak ada paksaan. Ya, yang berarti bahwa nomor satu, kalau kita ingin melihat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, nomor satu dan ini merupakan yang terpenting. Saya yakin. Apa itu? Kita harus respect, belajar untuk menghormati dia di dalam kehidupan kita. We have to learn how to host the Holy Spirit, hosting the Holy Spirit. Bagaimana kita tindakan menghormati itu kalau dalam istilah yang sangat sederhana, bagaimana kita memperlakukan dia. Karena dia pribadi loh. Roh Kudus itu bukan
sebuah force. No, enggak. Iya. Ya, jelas dia satu pribadi. Nah, kalau kita belajar Alkitab, ya ini doktrin Roh Kudus ya, pneumatologi. Iya. Maka kita menemukan Roh Kudus bisa punya emosi, ya. Roh Kudus bisa juga ngomong, ya. Dan dia memiliki semua atribut Tuhan, ya. Iya. Dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu, ya kan. Dia satu pribadi yang nyata, ya. Dan karena itu pribadi ini adalah pribadi yang istilahnya kita harus perlakukan dengan hormat. Iya. Karena dia Tuhan, gitu. Makanya kan memang gini loh, mudah untuk kita membayangkan misalkan Bapak. Tidak sulit untuk kita membayangkan Putra, Tuhan Yesus. Nah, ketika sampai pada Roh Kudus, karena istilah roh, ya, seperti dalam tanda kutip tuh tidak berbentuk gitu. Maka kemudian koneksitas ke pribadi itu jadi seperti agak blur. Nah, ini yang mesti ditekankan terus, bahwa dia adalah satu pribadi. Ya, dan kita harus membuka diri kita terhadap dia, dan kita dengan cara menghormati dia. Injil Yohanes pasal 16 misalkan ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yeah. Jadi kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Yohanes, maka kita mengerti, dikatakan begini, ia memimpin kamu. Ya, ia memimpin kamu. Nah, kalau kemudian kita nggak bisa respect sama dia, respect dalam arti begini. Dan tiap hari ini juga yang saya doakan, saya bilang, lead me, lead us, Holy Spirit. Pimpin kami. Paling tidak begini Kudanya, paling tidak kita mengakui keberadaannya begitu ya, keberadaan pribadinya dalam hidup kita begitu ya. Bagaimana kita bisa respect pribadi yang kita meragukan bahwa dia adalah satu pribadi kan, gitu. Jadi ya kita harus memberikan lebih tepatnya begini, kita harus bersikap hormat kepada dia. Iya. Menyadari keberadaannya, kehadirannya, eksistensinya dalam seluruh kehidupan kita. Iya. Faktanya misalkan ketika kita menyembah ketika kita menyembah dalam roh, ya, ketika kita berdoa dalam roh, bahkan ketika kemudian dari kehidupan kita keluar buah-buah roh, bukan buah roh, ya, kata yang dipakai itu singular ya. Nah, itu tanda bahwa apa? Kita menghormati dia. Dalam kehidupan kita, memberikan ruang kepada dia di dalam kehidupan kita. Setelah kita menghormati Roh Kudus ya, mengakui keberadaannya, eksistensinya, apa yang bisa apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan setelah kita respect kepada dia. Respect kata kuncinya. Dan kemudian tentu saja kita memberikan kebebasan kepada dia untuk bergerak. Ada lagu rohani dangdut itu. Mau-maunya Tuhan, mau-maunya Tuhan, mau-maunya Tuhan. Iya, dia Tuhan, ya terserah Roh Kudus mau apa. Ya, kita seringkali juga seperti misalkan ketika kita beribadah, ketika kita berkumpul secara korporat, ya, kita harus menyerahkan sebetulnya sepenuhnya roh itu untuk memimpin kita. Itu dia mau bergerak dan ingat dia gentle spirit ya. Saya ulang ini kenapa tadi respect itu karena dia gentle spirit. Jadi kalau kita nggak kasih ruang, ya dia juga nggak akan bergerak begitu ya. Iya, memaksakan tidak gitu. Tapi ketika kita memberikan kebebasan untuk dia bergerak, nah dia akan take over kan gitu. Ya seperti kita sering kali dengar ya kita kalau kita berdoa ya kita lipat tangan ya ya Tuhan turun tangan ya kan. Kalau kita turun tangan ya Tuhan lipat tangan. yang paling atau yang harus sikap yang harus kita miliki mungkin seperti ini ya Pak Roy ya. Kadang-kadang ketika kita ini merasa kita tidak bisa mengendalikan
keadaan, mengontrol keadaan, itu kita takut. Sepertinya kita out of control. Gitu. Nah, padahal pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu kita tuh memang harus berani untuk isinya let him to control. Mempersilakan ya, mempersilakan Roh Kudus untuk mengambil kendali. Iya, untuk mengambil kendali hidup kita. Ya. Dan simple kok, kita jangan takut ya, karena kalau dia bergerak, itu pasti dia bergerak dalam kebenaran. Semua ada dalam kendali, dalam kebenaran, dan tidak akan ada sesuatu yang at the end nanti bakal mencelakakan. Ya, setelah tahu kebenaran ini, sebetulnya kita tidak perlu takut Gordon ya, dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi keseharian kita. Betul. Karena kita tahu dia take control hidup kita. Dia take control, dan dia tidak akan menyeret kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan sendiri. Nah, misalkan dalam Galatia pasal 5 ayat 17, saya bacakan ayat ini. Dikatakan begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kenapa? Kamu menyerahkan kehendak itu kepada dia. Dan kehendaknya dia kehendak di dalam kebenaran, kehendak di dalam kekudusan, kehendak di dalam kehendaknya Bapa. Sehingga kita gak perlu khawatir. Gitu. Dia memimpin kamu, kata Yohanes tadi, ke dalam seluruh kebenaran. Jadi pasti benar gitu. Kalau kita izinkan dia untuk take control Iya betul. Memimpin kehidupan kita. Gitu. Setelah kita mengizinkan dia memimpin kehidupan kita, apalagi Gordon yang perlu kita lakukan dari hidup kita supaya dia terus bekerja? Iya, jelas ya. Kita harus juga dalam tanda kutip gini. Kalau kita mau dia ada dalam kehidupan kita, kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dia nggak suka. Ya kan, kita harus menjaga kehidupan yang memperkenan dia, yang dia berkenan. Dan kita tahu semua perbuatan daging itu tadi yang disebut, itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Sebaiknya, kan Galatia pasal 5 ayat 25-26 ya, saya bacakan ya. Berkata, jikalau kita hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh itu berarti kan kita dipimpin oleh roh. Dan in fact setiap anak Allah itu dipimpin roh Allah. Kan kitab Roma bilang begitu. Kitab Galatia juga bilang begitu. Ya. Nah, dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini berarti apa? Berarti kan kita harus Galatia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup berjalan di dalam takut akan Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran. Itu justru itu yang penting Gordon ya. Untuk membuat kita harus menjaga dia. Hidup kita. Yudas pasal 1 ayat 19. Saya bacakan lagi. Kitab Yudas pasal 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, Yudas ngomong, ini salah satu contoh kehidupan, teguran Rasul Yudas kepada mereka yang hidup tidak menghormati dia. Tidak menghormati Roh Kudus. Gitu loh. Tidak menjaga kehidupannya. Tentu saja kalau contoh kayak gini nih, Pak Roy pengen kumpul sama saya gitu. Kalau Pak Roy pengen kumpul sama saya, kan tahu ciri saya kayak apa yang saya suka, apa yang saya. Dan tiap kali kita kumpul selalu yang saya nggak suka yang Pak Roy lakukan. Dan itu pasti akan membuat saya jadi nggak enak kan. Jadi akhirnya apa? Saya males gitu kumpul Pak Roy gitu. Tapi kenapa misalkan begini, kita tuh bisa cocok, bisa seneng kumpul dengan orang-orang tertentu. Karena kalau kita amati ya, simpel aja kita amati. Orang-orang itu somehow misalkan chemistry-nya cocok, ngomongnya enak, ya. Dan kita bisa saling menghormati, saling mengasihi. Dan dia baik sama kita juga baik sama dia. Nah itu hal-hal yang sifatnya natural kan. Ada kesamaan-kesamaan gitu ya. Iya, dan saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling memperhatikan.
ngobrolnya enak dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ngobrol enak nggak dengan Roh Kudus gitu? Iya. Kita bisa menjaga diri kita nggak dari hal-hal yang dia nggak suka. Saya nggak akan melakukan kayak begini. Saya tahu bahwa roh yang di dalam saya itu pasti akan bereaksi. Iya. Gitu. Ini nggak benar nih. Nah, artinya apa? Kita harus menjaga kehidupan kita itu dalam kebenaran senantiasa. Iya. Nah, yang terakhir Koden, kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lahirkan dari hidup kita, Koden? Jelas ya, nomor 1, buah yang akan kita hasilkan adalah buah karakter. Saya percaya. Itulah yang disebut dengan buah roh kan. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, sampai pada penguasaan diri. Ya, lalu misalkan ada banyak contoh juga. Bagaimana dibandingkan ya antara misalkan gini, perbuatan daging dengan roh tadi itu. Yeah. Ya, semua perbuatan daging, kecemaran, lalu kemudian kenajisan, kedengkian, ya kemarahan, dan itu semua kan hal-hal yang bersifat daging, yang jahat, yang Tuhan tidak senang, yang Tuhan tidak mau. Sebaliknya, perbuatan roh itu pasti adalah kebenaran. Ya, jadi nomor 1, buah yang dihasilkan daripada dampak daripada keberadaan Roh Kudus adalah perubahan hidup kita. Cara berpikir kita, cara kita ngomong, cara kita berperilaku, cara kita berhubungan. Makanya saya nggak percaya orang bilang dia penuh Roh Kudus, tapi yang keluar manifestasi roh kuda misalkan, atau roh kudis, ya. Harusnya kalau Roh Kudus ya kudus kan. Masa rohnya betul. Kudus, perilakunya kudis, kan nggak mungkin. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Lalu kemudian juga apa? Yang tidak kalah penting adalah buah jiwa. Itu kan Kisah 1 ayat 8 itu ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, ada jiwa-jiwa baru dijangkau ya. Betul. Maka jiwa-jiwa akan dijangkau. Jiwa-jiwa akan kita pasti kepingin melihat orang lain itu menerima karya keselamatan. Mendengar Injil kerajaan. Ya. Dan satu lagi mungkin adalah tentu saja begini, hidup kita ini akan menjadi hidup yang signifikan. Kehidupan yang signifikan tuh yang saya maksud gini, coba ya kalau kita nanya sama orang, apa sih yang menurut kamu yang membahagiakan kamu gitu. Ya, tentu saja ada beragam jawaban. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya kurang lebih kira-kira ragam jawaban itu hanya ada 2 arahnya. Ke arah yang duniawi atau yang ke arah sorgawi. Atau rohani. Duniawi atau rohani. Udah 2 itu aja. Coba lihat. Apa sih yang membahagiakan? Duit banyak. Jadi orang terkenal. Subscribernya banyak, followernya banyak, yang nge-like banyak, nggak ada haters misalkan, ya kehidupan yang apakah tidak boleh? Ya silahkan. Saya tidak berkata bahwa orang-orang yang demikian selalu salah, tapi itu kan duniawi aja, maksudnya uang banyak, ya kalau kamu mati, uang tidak menyertai kamu kan? Iya. Ya, atau yang ke arah rohani, yang ke arah kekekalan. Apa yang paling membahagiakan? Kalau hidup saya ini berguna, jadi berkat buat orang lain. Dan kita tahu oleh adanya Roh Kudus, karunia-karunia dibangkitkan di dalam diri kita. Ya, saya itu pernah satu hari bayangkan gini loh, aduh Tuhan, kalau saya ini bisa doain orang, dan orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang ketika saya doain lalu sembuh, saya tuh rasa bahagia banget gitu. Even saya mungkin gak dapat apa-apa dari situ. Tapi saya bisa nolong orang. Tapi kan nolong orang kan banyak ya sarananya, gak hanya secara supranatural seperti itu gitu. Ya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian kita mendapatkan kehidupan yang signifikan. Even more than significant, kita bisa meninggalkan legacy untuk next generation. Ya, jadi saya percaya ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, Roh Tuhan memimpin kehidupan kita, kebermaknaan yang sesungguhnya itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, baik teman-teman, itu yang bisa kita bahas ya tentang
apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dan bagaimana kita menerima Roh Kudus dan bagaimana hasilnya itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Saya percaya itu semua bisa kita alami sampai hari ini. Nah, kemudian bisa nggak berdoa buat kita? Sebelum saya berdoa, satu lagi pesan untuk kita semua. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita dan kalau kita dipenuhi oleh Roh, saya percaya juga pasti kehidupan kita ini mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Ya, dan itu yang jadi doa saya hari ini. Tuhan, terima kasih kami membicarakan akan pribadi ini, pribadi yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, Roh-Mu yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu berkata, tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus Engkau nyaman ada di dalam kami. Engkau senang ada di dalam kami. Kami mau belajar untuk senantiasa menghormati Engkau, respect akan keberadaanmu, respect akan kehadiranmu. Dan biarlah kiranya kami membuka dan menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ini untuk Engkau pimpin, untuk Engkau tuntun dan Engkau bawa. Dan biarlah kiranya di dalam dan lewat semuanya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami boleh memiliki sebuah kehidupan yang berguna, yang berdampak, sehingga juga kemudian kami boleh memiliki keberartian yang sejati di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami tahu Tuhan terbatas di atas muka bumi. Biar sementara kami menjalani hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang jadi berkat bagi siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Dan biar di dalam semuanya itu sekali lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami berdoa, sempurnakan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kuden untuk waktunya yang sangat berharga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baik, demikian rekan-rekan perbincangan kita tentang Pentakosta. Saya percaya perbincangan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk itu jangan lupa selalu nantikan program Kingdom Insight, His Gift for You.